Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, langsung mau bangkit setelah 3 menit, bukan 3 hari teman-teman. Untung cadangan akunya ada 999.000 nih Gurunda. Ya, itu ya. Jadi apa ya bilangnya ya? Semuanya saya kembalikan ya kepada saudara, karena kedatangan kami sebagai apologet Islam itu hanya sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau menerima silakan, tidak menerima juga silakan. Ya mungkin Mbak Grace mau ditanggapi dulu. Mbak Grace silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Cuma kan posisi juga saya memang lagi bukan mau menuju kayak yang dibilang di bawah inilah ya kan, mau mualif, enggak. Mungkin tahapnya pasti ada, belajar lu mencari tahu gitu kan, di pertimbangan Bang Juma. Cuman kan itulah, saya juga memang baca kutipannya juga itu sih, ini kan yang dibilang kan Yesus sendiri, ia tidak pernah menyebut dirinya Kristus. Pernah, ini lagi baca ini juga. Bang ambilnya dari kutipannya dari Google ini. Tapi nggak tahu ini benar apa nggak. Tapi di sini dikatakan Yesus itu nggak pernah menyebut dirinya itu Kristus. Iya. Lantas kan kalau memang di Islam itu benar, lantas kenapa ya Kristen itu dulu ada gitu kan? Kenapa nggak cuma Islam aja di dunia ini? Kalau memang Islam yang benar, kenapa dan kenapa itu harus saya itu lahirnya di Kristen gitu? Kalau memang yang di Islam yang benar. Iya. Kadang berpikir kayak gitu Bang Juma. Kalau memang Islam yang benar, kenapa Kristen itu dulu ada? Kalau memang Islam yang benar, kenapa dulu Grace nggak lahirnya di Islam? Iya. Jadi gini, kenapa kemudian Islam itu datang belakangan, enggak pada saat itu aja sekalian? Ketika kemudian Nabi Isa tiba-tiba didatangkan Islam. Jadi prosesnya ketika kemudian para nabi datang, Islam sebagai penutup para nabi, dan setelahnya tak ada lagi nabi. Nabi Musa alaihi salam membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bukan hanya itu, memperlihatkan banyak mukjizat di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka inginkan seketika kemudian dikabulkan. Bahkan minta makanan dari langit pun segera didatangkan oleh Allah. Tapi apakah kemudian mereka taat? Tidak. Bahkan Nabi Musa mengatakan apa dalam Al-Quran? Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kamu selalu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengapa kau selalu menyakiti aku? Padahal kau tahu aku ini adalah utusan Tuhan, tapi kamu senantiasa menyakiti aku. Aku telah membebaskan kalian dari perbudakan. Kalian tersiksa, dihinakan, direndahkan oleh Fir'aun. Aku datang diutus sebagai juru selamat bagimu, tapi bukannya kau berterima kasih, malah kau menghinakan dan kau menyakiti aku. Itu yang terjadi. Karena Bani Israel kaum pembangkang. Kemudian datang Nabi Isa. Nabi Isa mengajak mereka kemudian
Mana tahu sisa-sisa pembangkang itu kemudian sudah mati semua. Nabi Isa datang mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Apa yang terjadi? Bukannya kembali, malah Nabi Isa direncanakan untuk dibunuh. Maka Allah menghukum mereka. Makanya tadi kita membacakan Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku Allah hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi karena mereka mengatakan Nabi Isa dibunuh, dihukum mereka. Ya hukumannya itu mereka tidak dipertemukan dengan dinul Islam. Setelah mereka keturunannya udah mulai sedikit-sedikit berkurang dari pelaku utama, yaitu Bani Israel penolak Nabi Isa. Kalau Kristen ini kan cuma korban, bukan pelaku utama terhadap pembangkangan kepada Nabi Isa. Kristen ini hanya korban dari penyesat-penyesat yang muncul di tengah-tengah Bani Israel, yaitu orang-orang zalim. Nah, Allah menghukum sehingga Islam itu datang kemudian di abad ke-7 untuk kemudian menjauhkan dari orang-orang yang dikutuk tadi, supaya dia tidak berusaha dan berupaya untuk memperlakukan Nabi Muhammad sama seperti memperlakukan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus betul-betul sampai pada titik hari terakhir kehidupan dunia, yaitu kiamat. Karena tak ada lagi nabi setelahnya, gak ada lagi kitab suci setelahnya. Maka kitab suci dan nabi ini harus betul-betul selesai misinya, baru kemudian dia meninggalkan dunia. Harus betul-betul manusia setelahnya memahami, mengambil, menggali, dan juga menjabarkan Al-Quran itu kepada manusia-manusia sampai hari kiamat. Tak boleh lagi orang-orang selevel Yahudi Bani Israel ini hidup berdampingan bersama dengan Nabi Muhammad dengan kekerasan-kekerasan mereka punya terhadap Nabi Musa dan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu hikmahnya. Lalu yang kedua, saudara Grace, ketika kemudian saudara mengatakan, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan non-muslim? Kenapa saya tidak lahir dari kalangan umat Islam aja? Justru saudara Grace, kalau Anda menggunakan akal sehat, tak ada artinya orang yang lahir dalam keadaan Islam itu dibandingkan Anda yang menggunakan akal. Coba Anda lihat dan Anda bandingkan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam, tetapi dalam kehidupan saya terjadi kemaksiatan kemudian yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, maka itu dihitung dosa oleh Allah. Sama seperti saudara Grace lahir dalam keadaan dalam keadaan Muslim, lalu dibesarkan dalam situasi kekufuran, maka tentu amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah. Apapun itu, dosa-dosanya menumpuk, kemudian dosa kekafirannya maksudnya. Lalu tiba-tiba di 2025 bertaubat. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mu'allab dia, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan ini adalah kenikmatan yang paling tertinggi di antara orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah. Apa itu? Seketika Grace mu'allab bertobat hari ini, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan. Dibandingkan kita yang Muslim dari lahir sampai hari ini,
belum tentu bisa bersih dosa-dosanya, belum tentu. Itulah keutamaannya. Itulah kemudian pembandingnya. Allah itu maha adil. Kenapa? Karena masing-masing kita diberi akal. Makanya di Islam itu tidak mengenal konsep iman dulu baru akal atau akal dulu baru iman. Tidak. Di Islam itu boleh iman baru akal, boleh juga akal baru iman. Yang pasti akal iman tidak boleh dipisahkan satu sama yang lain. Harus seia sekata, seiring sejalan. Tidak boleh akal-akalan. Akal dan iman itu harus seia sekata, kompak. Nah, sehingga ketika saya lahir dari Islam, besar menjadi Islam, sangat tidak menutup kemungkinan saya memiliki dosa. Tapi kalau saudara lahir dalam keadaan Kristen, bukan besar dalam keadaan Islam, lalu mu'allab kemudian, maka dosa-dosa Anda bersih seperti anak bayi yang baru terlahir. Berarti Anda hari ini ketika bersyahadat lebih bersih dari dosa dibandingkan kami yang Islam. Kecuali umat Islam yang senantiasa istighfar, bertaubat, istighfar, bertaubat, dan taubatan nasuha. Mereka adalah orang-orang yang suci. Sama seperti Anda, orang-orang yang suci. Bedanya, Anda sudah pernah merasakan nikmatnya makan babi, kami enggak. Nikmatnya makan pecel lele yang kemudian lemaknya dari babi, kami enggak. Minuman keras, kami enggak. Artinya Anda menang karena Anda sudah merasakan itu semua, sementara kami tidak. Tetapi setelahnya kemudian Anda menjadi suci, bersih, seibarat kertas yang putih. Itulah indahnya keadilan Allah. Seperti itu, Saudari Grace, silakan. Tadi masih menjangkal ya yang ini ya. Tadi katanya kedatangannya Nabi terakhir itu yang dibawa sama Nabi Muhammad itu agama Islam ya kan. Kenapa tadi Bang Joma mengatakan kalau Nabi Isa itu mengutuk Kristen dan berjarak dengan kedatangannya Islam tadi ya? Dikutuk bagaimana itu ya Bang Joma? Kok berjarak gitu? Iya, baik. Jadi kurang paham di situ. Iya, baik. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kesesatan anak keturunan Adam itu karena iblis, bukan? Maka Allah kemudian menorehkan sebuah pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Maukah aku tunjukkan, kata Allah, kepada siapa iblis itu turun? Allah mengatakan iblis itu turun kemudian kepada orang-orang yang gemar berdosa, gemar kemudian itu apa? Gemar kemudian berbohong. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai agama sebelum Islam, itu agama yang dibalut dengan kebohongan. Makanya Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka turun, setan-setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, setan berkuasa atas mereka, orang-orang tersebut. Sehingga Allah menjauhkan kemudian pewahyuan Al-Quran dari mereka. Karena Al-Quran dan para pendusta itu tidak bisa satu kelompok, satu golongan. Maka Al-Quran datang, Islam datang kepada bangsa di luar para pembohong ini, yaitu dari Bani Ismail alaihissalam. Sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran saya mengatakan, maukah engkau aku kabarkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun kepada mereka yang gemar berdusta. Coba, mohon maaf nih, saya bukan mau menggurui, tidak. Tapi kalau kita tanya orang-orang Kristen dari zaman dahulu sampai hari ini,
mereka akan mengatakan bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah manusia. Tapi itu bohong. Kenapa bohong? Karena ada tapinya. Tapi dia juga 100% Tuhan. Bohong. Bagaimana mungkin Al-Quran mau diwahyukan kepada para pembohong? Maka Allah menjauhkan itu kemudian. Allah menjauhkan dari orang-orang ini. Sehingga Al-Quran itu diwahyukan ke keturunan Nabi Ismail, bukan diturunkan kepada keturunan Nabi Ishak. Dijauhkan kemudian. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 7 bahwasanya orang-orang banyak ini yang mengelilingi aku yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran mau datang kepada orang-orang yang terkutuk? Mereka yang menggantikan Tuhan dengan makhluk. Mereka yang berusaha dan upayanya selalu berhasil membunuh nabi-nabi. Jadi Al-Quran datang kemudian dijauhkan dari mereka. Karena Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang menggunakan akal. Nah, di mana bukti bahwa mereka adalah pembohong itu tadi? Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah kalian menyembah anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Yesus? Yes. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah Yesus nama anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah kalian menyembah Yesus? Iya. Apakah anak Maria itu manusia? Iya. Apakah nama anak Maria itu Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah manusia? Bukan. Siapa namanya? Yesus. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Itu kan pembohong, pendusta. Al-Quran dijauhkan dari mereka. Maka kemudian itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak lagi hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang pengisapan dunia akan dosa. Seperti itu, Saudari Grace. Silakan. Nah, kan kalau yang Islam itu yang agama terakhir datang, kenapa dari yang agama-agama sebelumnya itu dialihkan ke Islam semua, ke yang terakhir ini gitu kan? Karena kan ada ini yang benar dan benar-benar yang terakhir. Kenapa nggak mau agama itu nggak dialihkan ke situ? Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di awal saya sudah menjelaskan bagaimana Allah memilih kemudian Bani Israel ini. Allah memilih Bani Israel, tetapi Bani Israel kemudian membangkang akan perintah-perintah Tuhan. Mereka mengingkari kemudian firman Tuhan. Al-Ma'idah di ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana." Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman, aku bersamamu wahai Bani Israel. Sungguh jika kamu melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi barang siapa kafir di antara kalian, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wabima naqdihim
mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu Allah mengatakan kemudian setelahnya, ya ahlal kitab, kan dipanggil tuh mereka. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Yesus dipanggil. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Bani Israel, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam dan Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu kalian wahai Bani Israel, ahli kitab, Allah akan memberi petunjuk pada kalian yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus melalui Al-Quran. Jadi diseru, mereka diseru. Wahai Alkitab, sini. Sudah datang Nabiku Muhammad, ikutlah dengannya. Itu perintah. Kalau ahli kitab aja dipanggil, ya semuanya manusia dipanggil. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan bahwasanya bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa hanya kepada Bani Israel. Maka satu-satunya jalan keselamatan hari ini hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan.